Halo buat kalian yang nonton di bioskop duduknya mojok-mojok. Berjumpa lagi nih kita di channel Kambing Jantan, channel yang khusus membahas film-film keren ya cuy. Film keren yang akan kita bahas ini adalah film yang berjudul Apocalypto yang rilis tahun 2006 lalu. Ya, film yang membahas tentang sedikit kisah dari bangsa yang dulunya dikenal sangat maju, yaitu bangsa Maya. Ya, tanpa menunggu lama, atur posisi duduk kalian, siapkan perkakas, dan mari kita simak alur ceritanya. Cekidot. Cerita berawal dari sekelompok pria dari sebuah suku di pedalaman hutan Meksiko sedang melakukan perburuan babi hutan. Ya, setelah mendapatkan buruannya, mereka terlihat bersukacita. Salah seorang pria yang bernama Jaguar tersebut iseng ke temannya yang bernama Toba dan memberikan buah zakar babi untuk dirinya yang impoten. Ya, dengan polosnya Toba percaya dan langsung melahap mentah-mentah. Karena hal itu, Toba pun marah dan menghajar Jaguar. Melihat itu, ayah Jaguar pun menasihati Toba agar lebih hati-hati dan tidak mudah terpancing emosi. Ayah Jaguar pun memberikan Toba solusi agar dirinya mendapatkan keturunan dengan memberikan daun swanzo. Ya, setelah kejadian itu, lalu nampak sekelompok dari suku lainnya tengah melintas di hadapan mereka. Ya, karena merasa terancam, Jaguar pun hendak menyerang mereka, akan tetapi dihentikan oleh ayahnya. Kelompok ini hanya ingin lewat karena desanya telah dirampas oleh suku lainnya. Jaguar pun penasaran dan hendak menyelidiki suku itu, akan tetapi ayahnya menyuruhnya untuk tidak ikut campur urusan mereka. Ya, saat mereka pulang dan hendak memasuki kampung, sang ayah pun menyuruh mereka semua untuk merahasiakan kejadian di hutan tadi kepada penduduk kampung, karena itu akan membuat kepanikan pada warga. Sang ayah pun berbicara empat mata kepada Jaguar dan mengatakan bahwa ketakutan adalah sebuah penyakit. Jangan membawa ketakutan itu masuk ke dalam rumah. Saat tiba di kampung, mereka pun disambut gembira oleh keluarga mereka masing-masing. Akan tetapi tidak halnya bagi si Toba. Ia kena semprot oleh mertuanya dan menyuruhnya masuk ke kamar untuk menggarap istrinya agar cepat memberinya seorang cucu. Sementara Jaguar tengah menemui anak dan istrinya. Mereka terlihat senang menanti kehadiran anak kedua mereka. Dari arah luar terdengar keributan. Ya, terlihat si Toba yang teriak sambil berlari karena Joninya kepanasan oleh racikan daun dari ayah Jaguar. Ternyata ayah Jaguar juga mengerja si Toba. Keesokan paginya, Jaguar yang gelisah terbangun dari tidurnya. Lalu nampak dari sisi lain suku asing di bawah pimpinan Jero Wolf hendak menyerang kampung Jaguar. Menyadari akan adanya bahaya, Jaguar pun membangunkan anak dan istrinya lalu kabur. Pasukan Jero Wolf ini menyerang dan membakar rumah-rumah milik warga. Jaguar berhasil kabur dan menyembunyikan istrinya di dalam sumur dan mengikat sebuah tali agar mereka bisa naik kembali nantinya. Jaguar pun harus kembali membantu warga. Pertarungan sengit pun terjadi. Jaguar hampir membunuh anak dari Jero Wolf. Akan tetapi Jero Wolf berhasil menghentikannya. Ya, karena dendam, anaknya yang bernama Middle A ini hendak membunuh Jaguar, akan tetapi dihentikan oleh ayahnya karena ia ingin membawanya hidup-hidup. Di hadapan mereka, Jaguar keceplosan memanggil ayahnya. Middle A pun mendengarnya dan akhirnya ia pun balas dendam dengan membunuh ayah Jaguar di depan mata Jaguar sendiri. Masaka. Karena tak puas, ia pun menghantam Jaguar sampai pingsan. Saat terbangun, Jaguar sudah dalam kondisi terikat bersama teman-temannya. Terlihat Toba histeris melihat istrinya diperkosa dan tak bisa berbuat apa-apa.
Mereka terlihat diarak meninggalkan kampung. Jaguar pun semakin cemas dengan anak istrinya yang masih berada di dalam sumur. Di perjalanan, Jaguar kembali bertemu dengan laki-laki yang tempo hari bertemu dengannya saat berburu babi hutan. Dan ternyata mereka juga tertangkap. Mereka pun terus berjalan ke dalam hutan hingga menyeberangi sungai. Di kaki gunung, salah seorang dari mereka sudah tak sanggup dan hampir terseret masuk ke jurang. Melihat itu, Middle A pun melepaskan ikatan orang yang sekarat itu dan membuangnya ke jurang. Di perjalanan, mereka bertemu dengan seorang gadis kecil dan mendekati rombongan. Mereka pun mengusir anak itu karena jijik dengan penyakit kulit yang ia alami. Anak itu terus memandangi Jaguar hingga anak kecil itu bertingkah aneh dan mengatakan kepada komplotan Jero bahwa kekejian yang mereka lakukan selama ini akan berakhir oleh seseorang di antara tawanan mereka. Sakechti te tue ocheniki. Perjalanan mereka pun semakin jauh hingga mereka melewati daerah tempat kerja paksa. Mereka terus dipaksa bekerja dalam kondisi kelaparan. Ya, saat hendak masuk, para tawanan laki-laki terlihat dibaluri cat berwarna biru sebagai persiapan untuk acara persembahan. Sedangkan para wanita diperjualbelikan di pasar. Para tawanan pun semakin ketakutan saat memasuki tembok yang di dindingnya nampak berbagai lukisan yang memberitahu bahwa mereka akan bernasib sama dengan lukisan itu. Saat memasuki acara persembahan, mereka pun disambut meriah oleh warga sekitar. Para tawanan pun terus berjalan hingga sampai di puncak dan dihadapkan dengan sang raja dan Algojo yang akan memenggal kepala mereka. Korban pertama pun ditarik dan ditusuk perutnya, lalu diambillah jantungnya yang masih berdetak kencang dan kepalanya pun dipenggal hingga kepala dan tubuhnya dilempar ke bawah. Selanjutnya, tibalah giliran Jaguar untuk dieksekusi. Ia pun nampak pasrah. Saat hendak dieksekusi, tiba-tiba terjadilah gerhana matahari yang menandakan bahwa Dewa Matahari sudah kenyang dengan darah. Masyarakat pun terlihat senang gembira, pertanda ritual harus diakhiri. Tahanan yang masih hidup lalu dibawa ke sebuah lapangan. Ya, para tahanan disuruh berlari menuju ladang jagung. Namun di belakang mereka, komplotan Jero sudah siap menghabisi mereka satu persatu. Giliran Toba pun tiba. Ia berlari sekuat tenaga, namun apalah daya, ia pun tertusuk oleh panah dan harus tumbang. Dilanjutkan, Jaguar bersama tawanan lainnya berlari silang agar sulit untuk dibidik. Akan tetapi, usaha mereka percuma. Mereka berdua tetap terkena anak panah dan harus tumbang juga. Ya, saat anak Jero hendak menghabisi Jaguar, Toba pun menarik kakinya dan mencoba menghentikannya. Jaguar pun mematahkan anak panah yang mengenai dirinya dan menghunuskan ke leher dari anak Jero hingga tewas. Melihat itu, Jero pun menghampiri anaknya. Jaguar pun terus berlari ke ladang jagung. Ya, tak terima anaknya dibunuh, Jero pun mengerahkan pasukannya untuk mengejar Jaguar. Jaguar pun sempat terjatuh di kubangan berisi tumpukan mayat tanpa kepala. Jaguar pun sempat terdiam dan kembali melanjutkan pelariannya hingga berhasil masuk ke dalam hutan. Ia pun melihat sebuah pohon besar dan akhirnya ia memanjat pohon itu dan bersembunyi. Di bawah terlihat komplotan Jero tengah melintasi Jaguar. Darah segar Jaguar yang menetes akhirnya jatuh ke punggung salah seorang dari anggota Jero. Jaguar yang merasa sedikit aman dikagetkan dengan kemunculan macan kumbang di hadapannya. Di sisi lain, komplotan Jero yang kehilangan jejak tiba-tiba melihat tetesan darah segar di punggung Middle A. Mereka pun sadar bahwa Jaguar bersembunyi di atas pohon. Mereka pun kembali menyisir pohon yang mereka lalui hingga mendeteksi keberadaan Jaguar. Mereka tak tahu kalau Jaguar sedang dikejar macan kumbang. Hingga salah seorang dari anak buah Jero mengejar Jaguar dan berada di belakang Jaguar. Alhasil, macan kumbang itu pun menerkam anak buah Jero hingga tewas. Setelah berhasil membunuh macan itu, akhirnya mereka teringat akan ramalan anak kecil tempo hari bahwa akan terjadi malapetaka.
Anggotanya pun menyarankan agar tidak melanjutkan perburuan mereka, kan tetapi Jero tetap ngotot membalaskan dendam anaknya. Mereka pun melanjutkan perburuan mereka hingga salah satu dari mereka menemukan jejak jaguar di pohon. Ya, akan tetapi dari belakang ia pun dipatok seekor ular. Mereka pun meninggalkan temannya yang sekarat itu dan melanjutkan pemburuannya. Terlihat jaguar terus diserang menggunakan panah dan tombak, namun ia masih bisa lolos. Hingga sampailah ia di sebuah sungai. Karena tak ada jalan lain, ia pun nekat melompat dari air terjun itu. Jero pun menganggap jaguar sudah mati, akan tetapi perkiraannya salah. Jaguar masih selamat. Jaguar pun menantang Jero untuk melompat ke bawah. Ya, karena merasa tertantang, Jero pun mengajak semua anak buahnya untuk melompat. Beberapa anggota Jero tewas akibat menghantam batu sungai. Melihat itu, jaguar pun kembali lari dari kejaran Jero. Ya, saat masuk ke hutan, ia malah terjebak di kubangan lumpur hidup. Dengan tekad yang kuat, ia pun berhasil keluar dari lumpur itu dengan selamat. Ya, setelah selamat, ia seperti mendapat energi baru dan yakin bahwa hutan akan melindungi dirinya. Setelah kejadian itu, terlihat jaguar tengah membawa tumpukan sarang lebah dan mengarah ke Jero. Ya, tanpa menunggu lama, ia pun melemparkan sarang lebah itu ke arah Jero dan membuat anggotanya kocar-kacir karena sengatan lebah itu. Melihat itu, ia pun lalu kabur. Di perjalanan, jaguar melihat sebuah kodok beracun. Ia pun memanfaatkan bisa kodok itu untuk melumpuhkan anggota Jero nantinya. Jaguar pun mulai mengatur strategi dengan memanipulasi jejak agar bisa menyerang mereka nantinya dari belakang. Saat musuh sudah masuk perangkap, ia pun mulai melumpuhkan mereka satu persatu dengan bisa kodok tadi. Ya, saat ia hendak mengambil senjata mereka, jaguar pun ketahuan oleh Middle A. Akhirnya mereka pun bertarung sampai mati. Setelah berhasil mengalahkan Middle A, hujan pun turun. Ia pun teringat akan istri dan anaknya di dalam sumur. Ia segera menuju menyelamatkan istri dan anaknya. Saat ia sampai di sumur, ia melihat anak dan istrinya. Ia kembali harus lari dari kejaran Jero hingga akhirnya panah Jero berhasil mengenai jaguar. Jero pun dengan percaya diri menghampiri jaguar dan tak sadar bahwa di depannya ada sebuah jebakan yang akan mengakhiri perjalanan hidupnya. Di balik sumur, istrinya terlihat berusaha untuk bertahan hidup dari volume air yang semakin meningkat. Di samping itu, ia juga berusaha melahirkan bayi keduanya sampai akhirnya bayinya pun terlahir dengan selamat. Di sisi lain, jaguar masih terus berlari dari kejaran anak buah Jero yang masih hidup hingga sampai di sebuah pantai. Di sana, mereka melihat sekelompok pelancong dengan menggunakan perahu tengah menuju ke arah mereka. Anak buah Jero yang penasaran menghampiri pelancong itu. Sementara jaguar kembali kabur dan menuju sumur. Hatinya pun bergetar melihat istrinya masih selamat dengan anak keduanya yang baru lahir. Lalu selanjutnya, setelah selamat, jaguar pun memboyong anak dan istrinya untuk kembali ke hutan dan memulai kehidupan baru. Dan akhirnya film pun tamat. Ya, bangsa Maya merupakan bangsa yang dahulu dikenal sebagai bangsa dengan peradaban yang sangat maju. Banyak jejak peradaban yang ditemukan oleh para ilmuwan. Akan tetapi, saat bangsa Spanyol yang hendak menghancurkan peradaban yang dikenal dengan ritual kematiannya itu, mereka hanya menemukan bangunan altar dan rumah-rumah milik penduduk Maya yang sudah ditumbuhi tanaman liar. Lenyapnya bangsa Maya ini masih menjadi misteri terbesar dalam sejarah. Ada teori yang mengatakan bahwa ritual yang mengerikan dari bangsa Maya ini mengakibatkan perpecahan dan perang saudara serta perang antar suku di bangsa Maya. Dan ada juga yang percaya bahwa bangsa Spanyol lah yang membunuh dan menghancurkan peradaban suku Maya itu sendiri. Ya, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan wassalam.